Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara setting Memo Play agar lancar dan tidak nge-lag pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi silakan teman-teman untuk membuka emulator memonya langsung ya. Jadi di sini gua bakal buka terlebih dahulu untuk emulatornya ya. Oke, jadi di sini gua sudah kebuka ya untuk emulator memonya. Jadi pertama-tama teman-teman silakan klik 3 garis yang ada di kanan pojok atas ya. Kemudian pergi ke sistem info. Nah, jadi di sini gua ingin kasih tahu dulu ya ke kalian bahwa pastikan ya untuk di bagian sini ya, yaitu VT fitur itu sudah tercentang ya. Karena untuk VT fitur ya itu menurut gua sangat worth it banget kalau kalian nyalain ya. Karena kalau kalian tidak menyalakan VT fitur itu nanti untuk emulatornya sendiri ya tidak bisa memakai CPU lebih dari satu ya. Contoh misalkan core yang ada pada CPU teman-teman itu 2 ya. Nah, berarti nanti kalau di emulator bisanya cuma satu ya. Jadi kegunaannya itu biar core yang ada pada emulator itu bisa dipakai lebih dari satu. Dan juga agar emulatornya itu semakin lebih optimal ketika sedang dipakai ya. Jadi saran dari gua kalau kalian belum menyalakan VT fitur dan ini masih silang, nah silakan kalian nyalain. Nah, untuk nyalainnya sendiri itu lewat BIOS ya. Jadi kalian itu perlu panduan lebih lanjut ya. Jadi kalian bisa cari di internet ya, oke? Nah, kalau kalian sudah menyalakan VT fitur, sudah tercentang, sudah support enable, nah kali ini kita bakal langsung setting untuk emulatornya. Nah, jadi teman-teman ke 3 garis lagi, kemudian pergi ke settings. Nah, jadi di settings ini teman-teman di bagian engine ya atau yang paling atas ini di bagian performance, di sini kita bisa menyesuaikan untuk CPU dan juga RAM. Nah, untuk CPU sendiri ya itu silakan kalian sesuaikan dengan banyaknya core yang ada pada CPU kalian masing-masing. Entah kalian di PC atau mungkin di laptop ya kan. Contoh misalkan kalau core-nya itu ada 2, nah jadi kalian pilih yang 2 ya. Tapi kalau misalkan CPU kalian itu mempunyai 4 core, maka kalian pilih yang CPU 4 ya. Nah, jadi di sini kalau di PC gua itu memiliki 2 core ya. Jadi gua bakal pilih yang 2, tapi kalau kalian punya 4 core maka pilihlah 4 ya. Nah, bagaimana kalau yang di atas 4? Misalkan 8 core atau mungkin di atasnya. Nah, kalian silakan pilih yang 4 saja karena setahu gua ya untuk memo ini dia mentoknya di angka 4 ya untuk CPU. Oke, kita bakal lanjut ke bagian RAM. Jadi RAM ini sangat gampang ya. Jadi kita bisa cari ya. Jadi cari tahu terlebih dahulu RAM teman-teman itu berapa GB. Ya, kemudian kalau udah tahu, kalian tinggal langsung dibagi 2 dan untuk hasilnya sendiri kalian ubah ke dalam bentuk megabyte atau MB. Contoh, misalkan RAM-nya itu 4 GB ya atau 4 GB, kemudian kalian bagi 2, hasilnya 2 GB. Nah, kemudian 2 GB atau 2 GB itu kalau dijadikan dalam bentuk megabyte itu jadi 2048 MB. Ya. Dan kalau misalkan RAM teman-teman itu 2 GB berarti ya jawabannya itu adalah 1024 MB. Ya. Nah, karena di sini PC gua memiliki RAM 8 GB atau 8 GB, maka yang cocok ya atau yang tepat itu berarti gua yang RAM-nya 4 GB ya alias 4096 MB ya. Berarti gua di sini harus customize ya. Jadi CPU gua kan mempunyai 2 ya. Kemudian RAM gua berarti 4096. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk mencari RAM-nya. Oke. Nah, kemudian kita bakal lanjut ke bawah yaitu render mode. Nah, render mode ini sebenarnya kalian bisa coba dulu ya satu-satu. Jadi kalian misalkan coba OpenGL, kemudian kalian main game favorit kalian di emulator. Kalau misalkan gamenya itu nge-crash, black screen atau mungkin keluar sendiri, nah kalian coba ganti ke DirectX ya, kemudian kalian coba lagi main. Kalau misalkan lancar-lancar nih untuk gamenya, maka kalian bisa pilih yang DirectX saja. Tapi kalau sebaliknya, maka kalian pilih yang OpenGL ya.
Nah, tetapi di sini gua bakal pilih yang DirectX. Kemudian untuk root mode di sini kalian matikan saja atau off. Kemudian untuk ASTC cache atau cache di sini kalian matiin saja atau di off. Kemudian untuk GPU memory optimization di sini kalian bisa ditinggalkan off saja atau mati ya. Karena untuk GPU memory optimization ini gua kurang tahu ya, tapi yang pasti kalian tinggalkan off saja atau mati ya. Nah, jika sudah selesai kalian bisa pergi ke display. Nah, untuk display sendiri kalian di bagian resolution ya. Di sini tinggalkan saja tablet. Nah, di sini ada pilihan untuk resolusi yang bisa kita pakai ya. Jadi semisal kalian itu main ya emulator memunya itu di 1920 kali 1080. Nah, kalau misalkan masih nge-lag itu kalian jangan mainnya itu dalam keadaan full screen. Dan juga kalian harus turunin untuk resolusi emulatornya. Contoh misalkan dari 1080 kalian turunin ke 900. Atau mungkin kalau ke paling rendah yaitu 720 ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari gua. Nah, untuk gua sendiri, gua bakal memakai yang 1920 kali 1080 ya. Nah, kemudian di bawahnya lanjut. Di sini ada frame rate. Jadi untuk frame rate ini kalian tinggalkan untuk 60 fps saja. Ya, karena di sini ada dua tambahan ya. Yang pertama itu ada 90 fps mode dan 120 fps mode. Jadi ini sebenarnya kalian bisa pakai ya kedua ini, tapi gua nggak tahu apakah PC atau laptop kalian itu mampu ya. Takutnya ada yang low end atau mungkin bisa dibilang kentang ya. Nah, jadi mending saran dari gua kalian tinggalkan saja 60 fps ya. Nah, kemudian di sini di bawah ada anti flickering. Jadi anti flickering ini mending kalian nyalain saja, kalian tinggalkan nyala atau on. Kemudian untuk Discord Live di sini mending kalian matiin saja karena takutnya nanti mengganggu performa dari emulatornya ya. Kalian tinggalkan off saja. Nah, jadi itu saja yang bisa kita setting, selebihnya tidak ada. Dan di sini ada tambahan satu ya, mungkin dua ya, dua tambahan. Jadi kalau semisal kalian udah ngikutin semua cara yang ada di video ini, dan kalau misalkan emulatornya masih nge-lag, masih patah-patah ya kan, masih kurang lancar, masih kurang nyaman. Nah, tambahan yang pertama itu coba untuk GPU memory optimization itu kalian silahkan dinyalakan. Ya, kalian nyalain atau onin. Kemudian kalian coba lagi main. Kalau misalkan masih sama ya, masih kurang lancar atau masih nge-lag, kalian coba di bagian display ya. Untuk anti flickernya kalian bisa matiin. Ya, karena antara dua itu ya. Jadi kemungkinan GPU memory optimization atau mungkin anti flickeringnya ya. Nah, jadi di sini kita sudah selesai. Jadi kalau udah kalian tinggal klik OK. Kemudian kalian bisa restart now ya. Jadi emulatornya biar di restart dulu ya. Oke, jadi di sini gua sudah selesai untuk merestart emulatornya. Kalau sudah selesai kalian tinggal tutup saja atau close untuk emulator memunya ya. Nah, jadi sekarang kita bakal setting di luar emulatornya. Jadi kan barusan kita sudah setting nih di dalam emulatornya. Sekarang kita bakal setting di luar emulatornya. Nah, jadi pertama-tama teman-teman silakan di desktop icon memunya ya. Klik kanan, kemudian open file location. Kemudian di sini teman-teman silakan cari ya memu yang sudah terpilih ini ya. Nah, ini teman-teman klik kanan, properties. Kemudian di sini teman-teman silakan ke compatibility. Kemudian centang disable full screen optimization. Kemudian change high DPI settings. Kemudian centang override high DPI. Kemudian pilih yang application. Jika sudah klik OK, apply dan OK. Kemudian untuk file explorernya kalian bisa close. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman silakan buka settings ya. Buka settings. Kemudian teman-teman pergi ke sistem. Kemudian teman-teman scroll ke bawah sampai ketemu graphic settings.
Nah, kemudian kalau misalkan di atas sini kalian terdapat fitur Hardware Accelerate GPU Scheduling, ini silakan teman-teman nyalakan atau di-on-kan. Ya, jadi kalau masih mati atau off, kalian bisa nyalain atau di-on-kan ya, karena ini sangat berguna banget ya. Nah, jika kalian tidak memiliki fitur ini, kita bakal langsung saja lanjut ke bawahnya. Nah, jadi di bawah sini teman-teman silakan klik Browse. Nah, kemudian teman-teman pergi saja ke desktop, kemudian cari untuk emulator memunya. Jika sudah ketemu, teman-teman silakan klik kanan, Open File Location, kemudian di sini teman-teman silakan tambahkan yang memu ini ya. Nah, jika sudah ketemu, teman-teman tinggal langsung saja klik Add. Nah, jadi di sini sudah ketambah ya, jadi ini. Nah, kemudian teman-teman ubah untuk optionsnya ke High Performance ya. Dari Let Windows Decide ke High Performance. Jika sudah selesai, kalian tinggal klik Save. Kemudian kalian bisa close untuk settingsnya ya, oke? Oke, jadi video tentang cara setting Memu Play agar lancar dan tidak lag pada PC itu sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih pada teman-teman sudah subscribe, like, dan share video ini ya, oke? Oke, video ini sampai sini dulu. Ditunggu next video ya. Dadah!